diberkati Mas Bimo. Bapak Ibu semuanya, terima kasih, selamat pagi. Dari Tepang, ini ratu nderdek. Ini baru pertama kali saya ada semacam seminar mengisi di ISI Surakarta, dan sebuah kehormatan karena terus terang saya bukan dari pedalangan, kemudian saya juga bukan lahir dari keluarga seniman gitu ya. Jadi memang murni saya belajar teks gitu ya. Jadi tadi Mas Nanang mengenalkan saya sebagai filolog ya. Filolog itu pembaca naskah kuno gitu. Kemudian berangsur-angsur saya baca prasasti, yang akhir-akhir ini saya mulai banyak masuk ke arkeologi forensik karena kebetulan ngajar di kampus kesehatan gitu. Agak split-split, tapi sebenarnya karena ya, tema kita pagi ini cokro manggilingan ya, sebenarnya perlu 2 hari yang lalu di Sangiran sedang berkumpul ya ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia yang meneliti prehistorik dan protohistorik. Terus salah satu yang saya tanyakan ke mereka adalah kapan pertama kali manusia itu punya consciousness, punya kesadaran ruang dan punya kesadaran atas bayangan. Terus hampir semua peneliti menjawab, ya kalau otak manusia udah 1200 cc, mereka pasti punya kesadaran akan bayangan, bisa berimajinasi, bisa mengetahui ruangan, bisa dan berbagai macam hal lah gitu. Dan itu baru saja. Jadi kita punya bayangan terus menghidupkan cerita itu baru saja ya. Jadi yang saya tahu paling tidak capangan tertua di Indonesia itu 45.000 tahun yang lalu itu di Sulawesi, dan sifatnya sangat epos ya. Jadi ada lukisan cap gua yang cerita tentang perburuan babi hutan. Nah, kita prehistorik kita baru menempatkan simbol itu sebagai spiritual itu baru sekitar 3.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Kebetulan saya pendaki gunung dan nyusur gua. Ketika masuk ke gua-gua di Kalimantan, saya jadi tahu gitu, oh pembagian mereka gua-gua yang dihuni orang-orang dari Yunan ini 3.000 sampai 7.000 tahun yang lalu, paling bawah itu dihuni untuk kehidupan umum. Nanti 20 meter di atas tebing gua-guanya untuk makam, 60 meter di atas tebing itu baru untuk cap-cap tangan, untuk spiritual. Nah itu akar paling dasar ya. Orang ketika bisa mengimajinasikan wayang itu ketika sesi otaknya udah jadi homo sapiens sapiens. Jadi sebelum itu kita nggak punya. Jadi manusia Sangiran nggak punya kekuatan sebesar itu. Itu baru manusia sapien yang umurnya baru sekitar ya 3.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita balik ke sekarang gitu ya, balik ke kapital yang sangat besar sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu buka HP sekarang, ada alat namanya Google Trend, itu paling mudah untuk memastikan kapan ketika kita ketik wayang, berapa miliar orang yang bicara, terus flow-nya itu kelihatan. Jadi hari ini wayang kita, kalau teman-teman ngetik di kata wayang di Google Trend, wayang sedang mengalami penurunan. Puncak tertingginya kalau lihat di Google Trend itu puncak tertingginya 2020, turun 2009 itu sangat tinggi, turun lagi. Jadi kita sekarang sedang turun gitu. Tidak seperti tahun 2020. Mungkin karena pandemi. Karena pandemi banyak wayang dibicarakan di sosial media. Tapi jangan lupa tadi Mas Nanang ngendiko masa depan wayang itu ada di generasi muda. Kita pengguna internetnya udah 226 juta, 80,6% penduduk Indonesia itu pengguna internet. Ya. Jadi urusan wayang, urusan makanan, urusan politik, semuanya akan berdasar ke sana. Pasti itu akan berdasar ke sana. Nah, ada teori baru ya di dalam dunia modern itu ada. Kalau tadi Pak Nardi ngendiko tentang jenang-jenang dan lain-lain itu, di dunia modern, kalau kita pakai teori culture studies itu ada satu kapital lagi selain kapital simbolik. Turun dalang mesti terkenal, kapital ekonomi dalang sugih iso yoso wayang, kapital sosial duwe konco dalang akeh,
bakal dijawil atau kapital satu lagi itu kapital ekonomi, simbolik, sosial, sama kultural. Kultural ini ya diisi ini. Jadi kalau dalang sudah S2 itu lebih dikenal gitu. Nah, ada kapital kelima yang sekarang namanya cloud capital. Jadi orang mengarahkan tren itu karena dia mampu membeli cloud gitu. Jadi orang yang viral di TikTok itu ada yang by design juga. Yang viral di YouTube itu ada by design juga. Bagaimana ascending itu by design juga. Nah, itu yang sebenarnya tantangan kita ke depan. Kalau dulu dalang terkenal itu alamiah, sekarang orang kalau punya duit sekitar 500 juta bisa mengarahkan semua daya itu ke sana. Jadi penonton itu diarahkan gitu, untuk masuk ke ruang-ruang itu. Nah, jadi itu yang saya amati ya sebagai pengamat di luar praktisi. Bagaimana tren? Karena kalau Bapak Ibu sekarang searching di Google Trend juga, nama dalang yang muncul di 5 teratas masih Mas Seno. Gitu ya. Dari pembicaraan sekian miliar pembicaraan di ruang digital itu. Nah, terus media yang berubah itu sebenarnya juga tadi karena si Sapien ini sudah sangat cerdas, maka dia bisa sangat menyesuaikan ya. Kenapa kok dia bisa berubah? Misalkan ini pertanyaan, kapan tradisi Purana itu dipakai oleh orang Indonesia ya kita ke prasasti Tarumanegara ya. Ya di situ jelas Purnawarman disebutkan sebagai manifestasi Wisnu, itu tradisinya Purana gitu. Sampai abad ke-15 kita sadar betul bahwa wayang itu tradisinya Itihasya. Jadi turunan dari orang kalau mau kenal Weda belajar Itihasya, Purana gitu. Abad berikutnya bertransformasi. Tradisi Abrahamik itu bertransformasi, ada pilihan. Kalau yang masuk Islam dia akan diteruskan dengan sejarah Panengen, kalau yang masuk Kristen Katolik ada sufistik jalur kekatolikan juga ya. Dan kemudian kolonial, peran javanologi, peran orientalis itu membentuk kacamata tadi. Estetika sebenarnya apa yang kita kenal hari ini soal wayang sebenarnya juga sebagian besar dibentuk oleh orientalis juga. Jadi ada kekuatan besar gitu. Di zaman Mojopahit kekuatan besarnya mungkin keraton. Jadi keraton ada macarita yang untuk amen-amen, untuk ditanggap. Ada juga yang mau wayang buat hiang, gitu. Wayang untuk spiritual. Sama persis seperti cap tangan tadi. Kemudian bertransformasi di masa Surakarta dan Kartosuro, Yogyakarta juga sama. Ada 2 jalur yang menarik. Sebenarnya saya bawa paper nanti bisa di-share saja. Nah, sebagai penutup adalah soal masa depan wayang itu sebenarnya hari ini sebenarnya yang jadi masalah adalah bagaimana menggeser pemilik kapital ini bisa di-share dan merasa kepemilikannya ini jadi bareng-bareng. Karena lebih dari kalau kita pakai kacamata Tarumanegara ya dalam tradisi Puranik sampai dengan masa modern sekarang, wayang itu ditanggap oleh seseorang atau lembaga yang punya need tension gitu. Jadi punya kebutuhan khusus tanggap wayang, entah buat senang-senang, syukuran, macam-macam. Biasanya ditanggung oleh perseorangan atau lembaga gitu. Agak berbeda dengan kebutuhan zaman hari ini sebenarnya orang-orang itu bisa membayar konser mahal gitu ya, konser band gitu. Karena mereka juga merasa memiliki patungan bareng-bareng untuk menyelenggarakan konser gitu. Nah, itu yang menjadi PR di tradisi pewayangan kita adalah bagaimana yang bagian tidak sakral ini menjadi ada strategi itu ya untuk mengukur kapital itu. Karena semua akan bermuara ke sana ya. Saya membayangkan TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, semua yang diambil assennya sampai kemarin ada kripto, terus kemudian ada beberapa platform online yang bisa untuk ngunduh wayang itu, semuanya akan bermuara kepada cloud capital. Siapa yang punya daya dan membeli resource paling besar, dia akan berjaya gitu.
Saya tutup dengan kasus. Misalkan begini, kalau YouTube tiba-tiba punya kebijakan, setelah ini orang streaming wayang, streaming TikTok bayar 50 juta, yang lainnya saya tutup. Misalkan begitu. Siapa yang akan bertahan? Yang bertahan yang mampu membeli cloud capital. Matur nuwun. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk Mas Rendra.